Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat jalanan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Salsabila Firdausya. Kali ini saya bersama dengan narasumber baru saya. Boleh perkenalan, Bapak namanya siapa? Nama saya Peter. Pak Peter dari Driver GrabBike Indonesia. Oke. Kali ini nih kita mau ngebahas mengenai program baru dari GrabBike Indonesia, yaitu program Grab Hemat. Bapak Peter ini adalah salah satu driver yang menjalankan program Grab Hemat tersebut. Pak Peter, boleh tahu Pak, layanan Grab Hemat itu maksudnya apa sih Pak? Jadi memang itu GrabBike Hemat itu memang program terbaru dari Grab. Jadi sebenarnya itu kalau Grab Hemat itu sebenarnya sudah ada layanan sebelum seperti sekarang. Maksudnya adalah, jadi kalau sekarang itu kan Grab Hemat sama GrabBike standar jadi dibedain. Nah, tadinya itu masih satu layanan, tapi sekarang sedikit berbeda karena jadi GrabBike Hemat itu bedanya adalah kita harus daftar yang lewat link yang didapatkan dari Grab. Jadi seperti member sih katakan. Daftar sendiri itu. Ya, kita daftar sendiri. Kalau sebelumnya, kalau yang standar itu nggak perlu daftar. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan GrabBike standar, jadi ada versi baru, jadi dibuat GrabBike standar sama Hemat. Tadinya sama satu layanan. Karena sekarang dia seperti member, jadi kita daftar, jadi kita kayak bayar nantinya. Jadi ini ada biaya berlangganan ya Pak? Betul, ada biaya yang harus dibayar pokoknya. Berapa itu Pak biaya kisarannya? Jadi setiap driver yang udah daftar, pokoknya dia narik atau ngebit 1 sampai 2 itu dikenakan biaya 3.000. Nah, sampai 10 trip atau lebih dikenakan biaya 20.000. Jadi 10 trip mau 20 sama bayarnya, 20.000. 10 trip ke atas tuh 20.000 sama biayanya. ya. Itu untuk bawa orang juga apa bawa makanan juga apa gimana? Namanya Grab Hemat itu programnya khusus untuk GrabBike penumpang. Oh, GrabBike penumpang. Ya. Oh iya. Itu cara potongnya bagaimana Pak? Apakah kita membayar sebelumnya atau? Jadi kan kita daftar tapi nggak langsung bayar. Jadi pada saat saya ngebit hari ini, hari Minggu, nanti dipotongnya kalau nggak hari Senin pagi, siang. Tergantung dari jumlah saya ngebitnya, orderannya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya 10 berarti langsung dipotong 20. 20.000. Seperti itu. Nah, untuk Grab Hemat itu ada cakupan wilayahnya tertentu nggak sih Pak, atau jarak maksimalnya berapa? Kalau Grab Hemat ini sebenarnya sama seperti GrabBike yang sebelumnya. Maksudnya GrabBike standar. Jadi saya mau dimanapun di Jakarta itu nggak ada masalah. Jadi intinya itu bebas. Jadi saya mau di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, itu bisa dapat. Bisa dapat. Terus kilometernya paling dekat dan paling jauh itu berapa? Sebenarnya yang membedakan itu sebenarnya di apa, jangkauan misalkan katakanlah 1 sampai 2 kilo. Namanya hemat, dia nanti jadi bayarnya jadi hemat memang. Jadi misalkan bisa 5.000, bisa 7.000. Tapi di atas dari 4 kilo pun dia tetap sesuai kilometer. Jadi hemat itu tidak dibatasi sama jarak sih sebenarnya. Jadi mau bebas saja. Tapi kalau untuk yang saya alamin sendiri, misalkan saya pernah dapat penumpang katakanlah 1,8 kilo, dia bayarnya 7.000 seperti itu. Nah, ada juga saya yang ngalamin dapat penumpang 9 kilo, 10 kilo, memang dia tulisannya tetap Grab Hemat, tapi bayarnya sesuai aplikasinya ya, seperti itu. Jauhnya ya, iya. Biasanya ramainya di daerah mana aja tuh Pak kalau Grab Hemat? Kalau saya pribadi sih ngalamin, kalau saya biasa ngebit pagi tuh saya selalu standby di stasiun, misalkan kayak sekarang nih stasiun Juanda. Nah, nanti kalau sore saya bisa ke stasiun juga, atau bisa ke daerah-daerah misalkan komplek perkantoran atau mall. Jadi jam sibuknya aja jam pagi sama sore, seperti itu sih. Jadi kalau siang ya saya jalan kemana-mana, keliling-keliling gitu. Jadi tarifnya ini berbeda ya Pak dengan tarif dengan GrabBike standar biasa?
bisa dibilang berbeda. Jadi kalau misalkan di Grab standar, Grab bike standar itu misalkan katakanlah jarak di bawah 5 kilo misalkan, itu 10.400. Kalau di Grab bike hemat di bawah 5 kilo bisa bayar 5.000, 7.000, 9.000. Jadi tergantung. Jadi misalkan kalau tadi saya bilang di bawah 2 kilo 1,8 dia bayar 5.000 atau bisa 7.000. Jadi memang berbeda sih. Itu driver nerima bersihnya gitu 5.000. Jadi tetap misalkan kalau argo Grab bike hematnya 10.400, memang pada saat kita penyelesaikan itu misalkan kalau jaraknya yang 2 kilo 7.000. Tapi tetap driver masuk ke dana tunai itu 10.400 itu memang. Tapi yang jadi berbeda itu ketika penumpang, saya dapat orderan nih, penumpang bayar cash. Jadi kalau misalkan harusnya harga 10.400, memang dia bayar cash misalkan 7.000. Tapi nanti di akun saya di dana tunainya memang masuknya 10.400. Seperti itu. Gitu ada ya? tambahan. Jadi selisihnya itu yang masuk ke akun saya. Gitu. Jadi saya terima 7.000 di akun 10.400, berarti selisihnya 10 sama yang 7.000 berarti kurang lebih 4.000 ya. Ya, seperti masuk ke akun saya. Seperti itu. Minimalnya itu 10.400. Selisihnya itu yang saya dapat di akun. Seperti itu. Nah, berarti ini sangat berpengaruh nggak ya Pak, penghasilan dari Grab standar ke Grab hemat ini? Jadi sebelumnya saya ngalamin sendiri ya. Jadi waktu tadi saya bilang Grab bike hemat sebelum sekarang berbayar, tadinya memang itu kan free, tidak berbayar. Jadi normal sih penghasilan, maksudnya misalkan kalau saya target sehari 250.000 misalkan. Nah dengan Grab bike hemat, memang saya nggak bisa pungkiri karena kan saya daftar bayar. Jadi karena saya bayar, kalau yang saya alamin memang orderannya lebih rame ketimbang yang standar. Jadi misalkan kayak saya nongkrong jam sibuk pagi, emang lebih rame. Orderannya lebih rame. Kalau secara penghasilan, ya bisa dibilang memang bisa lebih banyak, bisa tergantung orderan saya aja kan. Yang membedakan itu kan ketika memang saya ngaktifin order hemat di tempat-tempat yang rame, memang pasti itu orderannya rame. Tapi saya kan nyalain untuk layanan ada Grab bike standar sama hemat juga. Jadi dikombinasi sih. Memang yang saya alamin 3 bulan terakhir memang lebih rame penghasilan. Ya saya bilang sih bagus ya, bagus. Jadi cukup membantu sih. Jadi walaupun pakai Grab hemat yang berbayar, penghasilannya juga lebih naik atau karena berbayar jadi penghasilannya berkurang? Kalau yang saya alami itu ya buat saya membantu dalam artian gini. Yang tadinya misalkan standar saya dapat 10, hemat bisa jadi mungkin katakanlah 15 atau 20. Otomatis memang income saya bertambah gitu ya? Ada penambahan, walaupun memang secara penghasilan argo itu kan hemat itu ya tadi seperti itu ya lebih murah gitu. Jadi memang dibilang ada peningkatan, ada gitu. Karena lebih gacor gitu. Lebih gacor kalau kita bilang lebih gacor, betul itu sih. Jadi kalau secara penghasilan 3 bulan terakhir ini ya buat saya sih cukup bagus. Bapak udah berapa lama daftarnya di Grab hemat? Kurang lebih kalau dihitung 3 bulan, ya hampir 5-6 bulan lah ya. Udah cukup lama lah. Nah, selama 6 bulan itu tuh ada nggak sih tuh perbedaan dari sisi penumpangnya? Ada perbedaan dengan Grab standar dan Grab hematnya? Jadi ada yang saya alamin nih, 1-2 penumpang ya di beda tempat ya. Jadi boleh Pak ceritain. Jadi ada satu penumpang cowok. Jadi dia bilang, "Pak, kok sekarang saya ditawarin program hemat, itu apa bedanya?" gitu. Jadi saya jelasin ke penumpang. Jadi yang membedakan Grab bike standar sama hemat itu, saya bilang Bapak dapat potongan, jadi potongan promo. Jadi dia bilang, "Oh, pantesan saya saya selalu dapat notifikasi pakai promo-promo begitu." Jadi dia bilang, "Loh, kok saya harusnya bayar 10.000 kok jadi 7.000 misalkan gitu sih." Jadi ada cerita-cerita yang saya alamin dari penumpang sih. Jadi mereka
penumpang sih dibilang antusias ada juga, tapi ada juga yang memang pakai yang standar. Jadi balik juga sih pilihan ke penumpang. Pilihan masing-masing ya. Iya. Oh, berarti secara tidak langsung Grabback Hemat ini menguntungkan bagi penumpang dan juga menguntungkan bagi driver. Walaupun harganya lebih murah tapi orderan yang masuk lebih banyak gitu. Dibilang menguntungkan pasti ada, tapi ada juga minusnya tadi yang saya bilang tadi, berbayar seperti itu. Jadi kalau memang ke penumpang sih ya namanya penumpang ya senang-senang aja sih ya kalau argo murah ya. Kan kadang drivernya aja yang kadang aduh murah gitu loh. Itu sih. Jadi kadang ada saya sedikit ya keberatan sih sedikit gitu loh. Tapi dibalik itu oke fine aja ya. Biasa aja sih karena orderan tambah rame itu sih. Itu yang buat beda. Dan penghasilan juga beda gitu dari Grabback yang biasa standar. Dibilang beda itu tadi saya bilang karena lebih rame orderan, jadi penghasilan ya cukup cepat sih ya, cukup dapat itu sih. Walaupun jadi ketenangan gaya keluar lebih banyak gitu ya Pak? Itu pasti Mbak, karena kan lebih banyak dari yang baik standar tadi saya bilang, misalkan saya harusnya 10, dari hemat bisa lebih dari 10 gitu. Tenaga keluar lebih banyak. Karena saya udah berbayar, mau nggak mau saya harus banyak nih. Oke, terima kasih Pak Peter Ya. Atas wawancaranya. Bapak kalau misalnya ada kata-kata atau ada harapan nih untuk program Grab Hemat ke depannya yang mau disampaikan? Kalau dari saya pribadi sih pengalaman kan, jadi sebelumnya memang Grab Bike Hemat itu kan begitu saya daftar itu tadinya 3.000. Maksudnya 3.000 itu mau 10 trip pun itu 3.000. Nah sekarang 10 trip kan 20.000. Naik gitu ya? Jadi iya jadi lebih mahal. Nah jujur memang saya harus bilang jujur dong bahwa ya dibilang keberatan saya keberatan lebih mahal. Jadi kalau buat saya sih harapan saya dengan orderan yang cukup ramai itu ya berharap biaya layanan itu ya jangan terlalu mahal juga lah, karena kan kita juga kan pencari nafkah buat keluarga ya dong. Selain kita untuk kasih ke keluarga, kita juga buat makan di jalan, kita harus berbayar itu lagi, jadi sedikit memberatkan. Jadi bilang mahal pasti mahal. Nah harapan saya sih ya jangan sampai 20.000 juga lah. Ya misalkan 5.000 kek, 10.000 kek gitu kan yang lebih enak gitu. Jadi ya berharap sih ini manajemen Grab nih denger nih. Jadi program ini jadi ada pertimbangan lebih murah nih. Ya, gitu Mbak. Demi kesejahteraan driver. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Peter. Terima kasih, saya sudah diwawancarain. Ya, tetap semangat. Semangat ya Bang. Mencari nafkah tetap semangat. Ya Tom ya. Untuk abang-abang driver dan juga penumpang customer yang suka pakai Grab nih di rumah, kalau misalnya ada pengalaman atau ada cerita atau ada pendapat mengenai program hemat ini, boleh nih tulis di komentar di bawah ini ya. Saya dan Pak Peter pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jalanan, terima kasih sahabat jalanan.